Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari 11 Buka 3 akan mempresentasikan mengenai materi marzipan dari pembelajaran pastry yang dibimbing langsung oleh guru kita yaitu Ibu Dia. Dengan beranggotakan saya Faiza Zakaria. Hai, nama aku Tresna Aurakila Putri. Hai, nama saya Natasha Dwi Apriliani. Pada presentasi kali ini kita ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian marzipan, yang kedua sejarah marzipan, yang ketiga proses pembuatan marzipan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima fungsi marzipan, dan yang keenam cara penyimpanan marzipan. Materi yang pertama yaitu pengertian dari marzipan. Marzipan merupakan campuran dari pasta almond, gula icing, essence, dan putih telur. Semua bahan tersebut nantinya dicampur jadi satu. Hasil kombinasi tersebut memberi tekstur pada produk marzipan yang dihasilkan. Bahan baku dan perkiraan proporsi dalam pembuatan marzipan harus mengandung minimal 50% pasta kacang almond dan sisanya adalah gula. Untuk materi yang kedua yaitu sejarah. Marzipan atau marzipan adalah sejenis permen yang populer di Eropa yang dibuat dari gula dan badam yang dihaluskan. Di Eropa, marzipan dapat dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran kecil. Ada bentuk buah-buahan, binatang, peta dunia, dan ada pula yang dilapisi dengan coklat dalam bentuk loaf, bola, ataupun batangan. Di Jerman, marzipan telah lama dibuat, yakni sejak abad ke-16, dan diperkenalkan ke Timur Tengah lewat Venesia. Sampai abad ke-19, marzipan digunakan untuk tujuan pengobatan, sampai akhirnya menjadi penganan bagi orang kaya di awal abad ke-19. Materi yang ketiga yaitu proses pembuatan. Yang pertama ada pencampuran. Pencampuran bertujuan untuk meratakan adonan dan menyempurnakan pelarutan serta mencegah kristalisasi. Selain itu juga dilakukan penambahan putih telur yang fungsinya untuk melicinkan adonan. Yang kedua yaitu pencetakan. Proses pencetakan ini bertujuan untuk membentuk permen sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melakukan pencetakan pertama dilakukan dengan menuangkan adonan marzipan ke dalam plastik, dan setelah itu digiling sampai tipis, kemudian dicetak bulat dan dibentuk menyerupai bunga. Pencetakan ini disebut dengan slabing, di mana mudah dilakukan pencetakan, tetapi hasil akhir dari produk marzipan tidak beraturan. Yang ketiga, pendinginan. Bertujuan untuk memberikan adonan untuk mengeras agar tekstur permen kokoh. Hal ini dikarenakan untuk proses selanjutnya yakni pengemasan. Diperlukan tekstur marzipan yang cukup kokoh. Materi yang keempat yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama sendok pengocok, kedua timbangan, ketiga mangkuk ukuran sedang, keempat pin roll, kelima plastik kue, keenam lemari pendingin, ketujuh blender, dan kedelapan kertas saji. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada kacang almond, kedua gula icing, ketiga putih telur, keempat essence durian, kelima pewarna biru berlian CL42090, keenam gula halus, ketujuh choco chips. Untuk materi yang kelima yaitu fungsi marzipan. Marzipan memiliki tujuan untuk memperindah kue tart atau cake. Namun saat penyimpanan sebaiknya
disimpan pada suhu rendah karena lemak yang terkandung pada almond mudah meleleh pada suhu ruang, sehingga akan mengurangi kekuatan dari tekstur dan penampakan hiasan marzipan itu sendiri. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu cara penyimpanan marzipan. Marzipan yang baik harus dapat mempertahankan bentuknya pada suhu kamar dalam waktu yang relatif lama. Semakin tinggi gula icing yang dipakai akan memperkuat daya tahan marzipan dan membuatnya tidak meleleh. Namun, jika kadar gulanya melebihi 70% dari berat adonan, dapat mempersulit proses pencetakan marzipan karena almond yang digunakan terlalu rendah. Itulah materi yang dapat kita sampaikan dari materi marzipan dalam pembelajaran pastry di kelas 11 ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, terima kasih.